Ya, selamat pagi Bu Ana. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau minta izin waktunya untuk membicarakan permasalahan di kelas saya mengenai hasil belajar siswa yang ketika saya mengajar itu terlihat seolah-olah monoton. Siswa kurang menarik minat dalam pembelajaran yang saya berikan. Mohon bantuan Bapak agar masukannya kepada saya bisa lebih baik lagi. Jadi begini Bu Ana ya. Apakah permasalahan ini sama Bu Ana sudah didiskusikan bersama dengan kawan-kawan ras Jawa? Sudah saya diskusikan. Menurut mereka alangkah baiknya jika saya meminta Bapak selaku atasan saya untuk lebih menerangkan lagi tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh saya. Oke, baik. Pada hakikatnya seorang guru itu dalam mempersiapkan pembelajarannya itu harus memiliki pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Dan terkait dengan kebutuhan cara belajar siswa yang di kelas yang tadi, guru itu harus memiliki 3 kebutuhan. Yang pertama adalah persiapan belajar, yang kedua adalah minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Ya, di dalam kesiapan belajar ini, di dalam perencanaan, Ibu Ana harus mempersiapkan mengelompokkan siswa yang cepat, siswa yang lambat, dan siswa yang setengah. Artinya pengelompokan ini lebih baiknya itu di kolaborasi. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, agar nanti teman-temannya sebayanya itu bisa saling membantu. Itu. Dan kedua, yaitu Bu Ana harus menyiapkan juga memetakan terkait dengan minat siswa. Di kelasnya Bu Ana ada yang minatnya menggambar, ada yang berpuisi, ataupun ada yang hanya mendengarkan saja. Karena pada hakikatnya anak itu memiliki 3: auditorial, visual, dan kinestetik. Nah, ini harus dipetakan dulu sama Bu Ana. Setelah itu sudah ketemu, barulah Bu Ana mencari profil belajar siswa. Nah, ini semua berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, jadi kita seorang guru harus bisa mana kebutuhan siswa, mana keinginan siswa. Bukan kita sebagai guru ini kebutuhan dan keinginan seorang gurunya, bukan, tetapi harus melihat kebutuhan siswanya. Mungkin itu kan. Berarti pada intinya saya harus mempersiapkan yang 3 ini ya Pak. Betul. Minat belajar siswa, kesiapan belajar siswa, serta profil belajar siswa. Ya. Nah, untuk mengatasi ini Pak, dimulainya dengan cara apa yang harus saya lakukan untuk aksi saya ke depannya? Bisa jadi Ibu Ana itu melakukan pemetaan yang saya bilang tadi. Pertama itu adalah persiapan belajar muridnya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, gunakan asesmen awal. Nanti setelah itu Bu Ana bisa mengelompokkan siswa yang cepat dan siswa yang lambat. Nah, setelah itu baru Bu Ana melanjutkan kepada langkah berikutnya, mencari minat belajar siswa. Karena setiap siswa itu akan berbeda-beda minatnya. Ada yang dia melihat gurunya jalan-jalan belajarnya, ada yang mendengarkan gurunya, ada yang juga yang sambil dia bermain atau kinestetik dalam belajarnya. Nah, ini Bu Ana harus mengelompokkan. Dan dalam pengelompokan ini Bu Ana harus merencanakan suatu pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan siswa.
Oh, berarti kalau begitu saya harus mencari strategi belajar yang dapat menampung seluruh kebutuhan siswa, Iya. minat siswa dan profil siswa. Berarti intinya strategi pembelajaran yang harus saya terapkan Betul. harus bervariasi, berdiferensi, Iya, itu siapa terdiferensiasi. Iya, betul. Nah, terdiferensiasi ini Bang, itu ada 3 golongan. Ya. Ada 3 strategi diferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten. Nah, artinya Bu Anda harus menyiapkan bahan-bahan ajar. Misalkan kita mau mengajarkan terkait dengan matematika, jadi di kelas terus ada bangun ruang, gambar-gambar bangun ruang, gambar-gambar bangun data, ataupun yang ada hubungannya sama Materi pembelajaran. Lalu ada yang namanya diferensiasi proses itu. Nah itu biasanya saat memberikan materi, Bu Anda harus memberikan kebutuhan siswa yang terkait dengan visual dan auditorial, kita harus lebih kuat lagi dalam menjelaskannya. Bisa juga menggunakan speaker dalam kelas. Oh iya iya. Nah, Alatnya lebih kepada alat. yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Nah, dalam produk ini setelah Bu Anda nanti memberikan suatu contoh tentang bagaimana matematika dalam membuat jaring-jaring bangun ruang dan dari satu menjadi suatu bangun ruang, nah siswa tersebut harus bisa membuat produk seperti Yang bangun ruang sudah tersebut. Nah, diajarkan. seperti suatu bangun ruang, nah siswa tersebut harus bisa membuat produk seperti Yang bangun ruang sudah tersebut. diajarkan. Nah, seperti jaring-jaring ubus, jaring-jaring balok ataupun jaring-jaring yang lainnya. Oh iya iya. Berarti strategi pembelajaran saya harus lebih interaktif, serta meminta umpan balik kepada siswa juga agar saya lebih bisa meningkatkan jika materi yang saya ajarkan sudah menarik minat peserta. Ya, Betul sekali. Adanya umpan balik dari siswa itu adalah untuk peningkatan kita dalam pembelajaran ke masa pembenahan. pembelajaran ke masa depannya. Iya, iya. Itu agar nanti ke depannya pas kita berhadapan lagi dengan siswa kita, dengan hasil umpan balik tersebut kita sudah mengetahui siswa ini kebutuhannya apa, siswa yang sementara juga minat dan kebutuhannya apa. Gitu. Siap. Ya Pak, sekarang saya sudah paham Pak. Sekarang saya sudah paham dan saya sudah memahami apa yang dimaksudkan oleh Pak. Iya. Ada lagi yang lain Bu Anu? Terima kasih Pak atas bantuannya, masukannya, kritikannya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Kira-kira setelah mendapatkan masukan, dan ini juga masukannya tidak mutlak ya Bu Anu ya, Iya. karena tergantung kita mensikapinya. Guru dalam merencanakan lalu melaksanakan mengevaluasi seperti apa. Setelah nanti Bu Anu merencanakan, kira-kira kapan pelaksanaan akan dilakukan dalam kelas tersebut? Mungkin untuk saya akan meyakinkan 3 kebutuhan guru tadi Iya. dan 3 diferensiasi terkait dengan kebutuhan siswa tadi. Mungkin saya rencananya minggu depan saja Pak, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu RPP-nya dan memilih strategi pembelajarannya yang tepat bagi siswa. Alhamdulillah, kalau memang itu sudah membuat Ibu Anu merasa terinspirasi dan siap melakukan penerapannya, Bapak akan selalu mendukung program kelas Bu Anu, perencanaan Bu Anu, terkait juga nanti dengan sarana dan prasarana yang ada disiapkan di kelas Bu Anu akan sekolah persiapkan. Semoga kedepannya juga kebutuhan siswa, minat siswa bisa dipenuhi oleh peserta didik melalui Ibu Anu yang akan menerapkan 3 kebutuhan guru dan 3 strategi terdiferensiasi. Insya Allah Pak, mudah-mudahan saya memohon dukungannya terus menerus supaya saya bisa makin memperbaiki diri saya agar bisa lebih baik memberikan yang terbaik kepada siswa. Oke, terima kasih Bu Anu atas
waktunya atas kita ngobrol diskusi ini terkait dengan permasalahan yang ada di kelasnya Bu Ane, kenapa pembelajarannya selalu monoton. Semoga dengan hasil diskusi kita berdua ini bisa memecahkan permasalahan yang ada di kelas Bu Ane. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya juga mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Oke, sama-sama Bu Ane, semoga kedepannya akan lebih sukses lagi dalam berpihak kepada peserta didik. Amin, amin Pak. Foto-fotonya.